Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo anak saya dan saya di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang anak saya dan saya sudah kelas 3 dan bertemu lagi dengan Ustaz Lukman. Seperti biasa dengan Ustaz Lukman, kita akan belajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Anak soleh dan solihah, pada pertemuan PAI yang pertama ini kita akan belajar PAI di bab 1. Bab 1 yaitu tentang melafalkan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Pasti anak-anak sudah tidak asing mendengar nama surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr. Insya Allah mungkin sudah ada yang hafal. Namun kali ini kita akan belajar surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar dengan cara membaca yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mulai membaca surat An-Nasr, Ustadz mau menjelaskan terlebih dahulu tentang surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar. Yang pertama, surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam mushaf Al-Quran. Surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi walaupun surat ini termasuk golongan surat Madaniyah, surat An-Nasr ini turunnya di kota Mekah. Kemudian An-Nasr artinya pertolongan Allah. Kenapa dinamakan pertolongan Allah? Karena di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan memberikan kemenangan dan akan menjadi agama yang paling banyak diikuti oleh manusia. Terbukti sekarang agama Islam yang disebarluaskan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi agama nomor 1 di dunia yang paling banyak diikuti oleh manusia. Dan yang kedua adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat ke-108 dalam susunan mushaf Al-Quran. Surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad masih ada di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat, sama juga dengan surat An-Nasr. Surat An-Nasr juga hanya ada 3 ayat. Kemudian Al-Kautsar ini artinya nikmat yang banyak. Kenapa dinamakan nikmat yang banyak? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak dan solihah, sekarang Ustadz akan bacakan surat An-Nasr. Anak-anak dengarkan dengan baik, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, sekarang anak-anak lihat ke sini, di papan tulis ini ada surat An-Nasr. Pertama Ustadz akan jelaskan bacaan yang dibaca panjang, kemudian anak-anak dengarkan dan ikuti ya. Ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini Ustadz sudah memberikan tanda garis merah, itu adalah tanda yang dibaca panjang. Pertama huruf za, yang kedua huruf ja. Nah, yang huruf ja ini dia harus dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Jadi harus panjang banget ya. Jaa nasru
Allah, kemudian di situ juga panjang Allahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan di ayat kedua wa ra'aitan, di situ ada huruf nun. Nun itu diberi tasdid. Artinya jika ada huruf hijaiyah di atasnya ada tasdid, maka kita bacanya double. Tahan. Wa ra'aitan. Nah, jangan langsung wa ra'aitana, enggak boleh ya. Dan kemudian ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, perhatikan di lafaz fasabbih. Di situ ada hak mati, haknya hak kecil ya. Di hak kecil itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Jadi ketika membacanya harus fasabbih. Tuh ada desahan huruf H. Jangan langsung fasabbih. Nah, itu enggak boleh. Fasabbih. Sekarang Ustaz akan bacakan surat yang kedua, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak simak dengan baik cara membaca surat Al-Kautsar ini dengan baik. Di ayat pertama, inna, nunnya harus ditekan karena di situ nunnya ada tasdid, kemudian dipanjangkan. Ini boleh panjang 2 harokat seperti mad tabi'i, boleh 5 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di situ Al-Kautsar bukan pakai sa ya. Tidak boleh Al-Kautsar atau Al-Kausyar. Di sini sa ya. Sa itu makhraj huruf sa, ujung lidah kita dikeluarkan kemudian ditempelkan ke ujung gigi. Sa. Ayat yang kedua, fasalli lirabbika wanhar. Perhatikan lafaz wanhar. Nah, pertama jangan mantul di lafaz nun sukun wanhar. Tidak boleh wanhar. Biasanya suka ada yang begitu. Tidak boleh ya. Tahan. Wan, kemudian haknya hak kecil. Wanhar. Nah, fasalli lirabbika wanhar. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Nah, di ayat ketiga baru ada shin yang besar. Inna, sya itu baru tebal. Sya ya, tengah-tengah lidah ditempelkan ke langit-langit di atas. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baiklah anak soleh dan solihah, itu tadi cara melafalkan surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar dengan baik. Sekarang Ustaz tugaskan anak-anak membaca surat An-Nasr dan surat Al-Kautsar dengan baik, kemudian rekam melalui voice note atau recording, kemudian kirimkan ke WA Ustaz Rukman. Baiklah anak soleh dan solihah, sekian pembelajaran PAI hari ini. Jangan lupa tugasnya Ustaz tunggu, dan jangan lupa juga kesehatan selalu, semangat selalu belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.